Halo Unshakable People, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah online Unshakable Church. Pagi ini, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya mau nyapa dulu nih saudara-saudara kita Unshakable People yang ada di Bali. Halo Citra, halo Unshakable Bali. Hai Kak Rindi, hai Unshakable People dimanapun saudara berada. Shalom untuk kita semua. Wah, udah gak sabar nih untuk mengikuti ibadah online kita hari ini. Yes, betul banget Citra. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang penuh kasih dan kuasa Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dimanapun Unshakable People berada hari ini. Dan buat saudara-saudara yang belum hadir, boleh diajak juga dong teman-teman saudara-saudara yang lain untuk segera masuk ke ibadah online. Karena sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Yes, betul banget Kak Rendi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita yang luar biasa banget hari ini, aku dan Kak Rendi akan membagikan informasi menarik tentang kegiatan kita seminggu ke depan. Karena social distancing bukan berarti spiritual disconnecting kan? So, jangan khawatir karena setiap kegiatan kita pastinya menarik dan keren banget dan membuat kita untuk merasakan yang namanya spiritual connecting. Yes, sepakat Citra. Nah, di minggu ini kita akan ada Intimate Worship from Home yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 malam live dari Instagram Unshakable Worship. So Unshakable People, jangan lewatkan acara ini ya, karena di sini kita akan menyembah bersama dan merasakan hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi di rumah kita masing-masing. Wow, keren banget ya acara kita. Nah, yang kedua kita punya yang namanya Midweek Devotion. Setiap hari Rabu jam 7 malam live dari Instagram Unshakable Church. Jangan sampai lewatkan ya Unshakable People, karena di sana kita akan mendapatkan renungan tengah minggu yang pastinya akan menguatkan setiap kita, spesial dari senior pastor kita. So, don't miss it. Wow, mantap banget tuh Cit. Nah, selain itu Releasing Vision akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2020 jam 6 sore via Zoom. Nah, itu aja kan Cit ya kegiatan kita di minggu ini. Eits, jangan lupa Kak, kita masih punya satu kegiatan lagi yang baru dan fresh untuk minggu depan. Kita punya yang namanya Men's Meeting dan Women's Meeting. Untuk Men's Meeting akan diadakan hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 jam 7 malam. Sedangkan untuk Women's Meeting akan dilaksanakan satu minggu setelahnya di hari Sabtu jam 7 malam tanggal 13 Juni 2020. Live dari Instagram Unshakable Church. Wow, keren-keren banget acara kita Cit di minggu ini. Nah Unshakable People, itulah beberapa kegiatan seru yang akan kita adakan di minggu ini. Yes, betul banget. So, jangan sampai lewatkan ya Unshakable People. Nah, bulan ini kita belajar tentang satu hal yang menjadi tema kita bulan ini, yaitu God's Sovereignty, atau kita mengerti sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya kedaulatan atau pemerintahan sebuah negara, pasti nggak jauh dari yang namanya peraturan yang harus kita jalani. So, peraturan yang terkadang kita temui adalah peraturan yang bersifat otoriter atau memaksa kita untuk melakukannya, sehingga ketika kita melakukannya, kita tidak dengan sukacita untuk melakukannya. Tapi justru sebaliknya, dengan setiap ketetapannya Tuhan, setiap peraturan-peraturannya Tuhan dalam pemerintahannya Tuhan, di mana saya mendapatkan berkat baru lewat satu ayat di Matius 11 ayat 30, yang mana kita sudah tahu bahwa kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita adalah sesuatu yang nyaman dan ringan. Wow, saya mendapatkan hal baru dari versi The Message-nya yang akan saya bacakan untuk kita semua. Di sana dituliskan, "Keep company with me and you learn to live freely and lightly." Dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tetaplah bersamaku, Tuhan katakan, dan kamu akan belajar untuk hidup dalam pembebasan dan ringan dalam menjalaninya. Ada satu kata di mana Tuhan tetapkan di situ, yaitu kata pembebasan, yang kalau kita artikan dengan kuk yang Tuhan pasang dalam hidup kita, setiap kebenaran firman Tuhan yang yaitu adalah peraturan yang Tuhan terapkan di pemerintahannya, pasti sesuatu yang membebaskan hidup kita. So, mari sama-sama saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bersuka cita karena ada pembebasan dalam hidup kita, karena setiap ketetapannya Tuhan membebaskan hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengekspresikan setiap sukacita kita dalam ibadah hari ini. Wow, luar biasa banget ya Cit. Sangat memberkati saya sekali. Saya percaya apa yang kamu sampaikan tadi tuh
bagus banget buat setiap kita. Dan saya percaya bahwa ketetapan Tuhan itu membuat kita merdeka. Dan saya percaya bahwa setiap kedaulatan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah membuat kita merasa terpaksa ya, tetapi justru membuat kita malah semakin merdeka di dalam kebenaran itu. So hari ini saudara-saudari, sebelum kita mau berdoa untuk ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh hadir dan Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kami percaya di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dan hari ini kami free Tuhan. Kami katakan kami free dalam hidup kami. Dan kami siap Tuhan untuk selalu melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami ready untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So unshakable people, enjoy the service.
tempat ini dan di tempat saudara, amin. Ya, siap memberi yang terbaik buat Tuhan? Yes, because it's offering time. Baik Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau membahas tentang pemberian ya. Nah, di masa-masa COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, dunia mendorong kita untuk terus menahan apa yang kita miliki. Karena kondisinya terbatas, bahan-bahan terbatas, kita tidak bisa pergi juga kemana-mana dan segala sesuatunya terbatas. Dan firman Tuhan berbanding terbalik sama fakta yang hari ini ada dan kita hadapi. Firman Tuhan bilang apa? Berilah maka kamu akan diberi. Nah saudara, bayangkan di masa-masa ini Tuhan minta kita untuk memberi. Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ada cerita yang menarik terkait dengan pemberian dalam keterbatasan. Mari kita buka 1 Raja 17 ayat 12-13. Ini adalah percakapan antara janda di Sarfat dengan Nabi Elia. Oke, mari kita baca. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan memilih seorang janda yang ada di Sarfat untuk memberikan makanan kepada Nabi Elia. Nah, dari cerita ini ada 2 fakta yang saya boleh ambil. Di mana yang pertama adalah janda di Sarfat adalah yang dipilih Tuhan dan dia adalah orang yang biasa. Janda ini bukan orang istimewa dan bukan orang Israel. Ia berasal dari Sidon, pusat pemujaan dewa Baal. Dan dia seorang janda, dia miskin dan dia tidak bisa memberikan apapun pada saat itu. Karena apa? Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak zaitun. Pada saat itu dia tidak bisa keluar rumah, mungkin mencari bahan makanan. Tapi yang menariknya adalah dia terus memberikan yang terbaik buat Nabi Elia. Nah, yang kedua, ia hampir menyerah dengan kondisi. Ya, respon janda Sarfat itu kita bisa lihat di 1 Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu dia hampir menyerah. Tapi ketika Elia datang, dia kembali lagi semangat. Dia gak putus asa. Dan responnya adalah ia rela memberikan bahan makanan terakhir miliknya untuk hamba Tuhan. Apa hasil dari kerelaan hati seorang janda Sarfat? Mari kita baca di 1 Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow, Bapak Ibu, luar biasa ya pekerjaan Tuhan atas kehidupan janda di Sarfat. Amin. Bapak Ibu Saudara, memberi dalam kelimpahan itu biasa. Memberi di tengah kekurangan itu yang luar biasa. Janda di Sarfat berhasil memberikan apa yang terakhir yang ia miliki kepada Nabi Elia. Dan hari ini Bapak Ibu boleh bayangkan kalau janda itu tidak memberikan yang terakhir itu kepada Nabi Elia. Akankah kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya? Jawabannya pasti tidak. Amin. So, apa yang masih kita tahan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan? Mungkin kalau kita bisa list ya alasannya, COVID-19, keterbatasan uang kita, ataupun alasan lainnya. Saya habis di PHK, banyak banget. But, janda di Sarfat berhasil membuktikan kepada umat Tuhan bahwa perlindungan dan kedaulatan Tuhan berlaku saat kita tidak menahan apa yang harus kita berikan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita memberi dengan kerelaan dan dengan antusias
selamat memberi yang terbaik, dan Anda bisa memberikan via transfer ke rekening bank yang tertera di layar Anda atas nama Gereja Syahadah Injil Sepenuh, dan bisa mentransferkan via GoPay. Barcode-nya sudah tertera di layar Anda masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami menerima firman-Mu dan kami memberikan yang terbaik. Hari ini Tuhan, jika kami terdorong oleh Roh-Mu, biarkan kami tetap rela dan percaya bahwa pemberian kami itu bekerja Tuhan. Dan hari ini kedaulatan Allah yang mendatangkan kebaikan atas pemberian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Engkau yang berikan Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu dan kedaulatan-Mu buat setiap jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan.
penyembahanmu kembali di hadapan Tuhan. Segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, itu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sorak-sorai kemuliaan bagi Allah, sebab Engkaulah benteng pengharapan kami, sebab Engkaulah benteng pelindung kami, Kau pengharapan, Kau batu karang dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh God, yes Lord, Engkau perisai pelindung kami Tuhan, Engkaulah benteng pengharapan kami. Sebab hari ini kami katakan Tuhan, bahwa kami tidak takut Tuhan dengan segala kondisi-kondisi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami. Hari ini kami mau katakan Tuhan, Kaulah Allah kami, Kaulah Allah kami, Engkaulah yang berjaga-jaga atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita bagi Engkau, kami mau bergirang bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau melepaskan pengharapan bagi kami, sebab Engkau terus melepaskan sukacita bagi kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kau lepaskan kami, Kau puaskan kami Tuhan. Dan hari ini sungguh biarkan Tuhan kerinduan itu terus ada dalam hati kami, untuk kami terus datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan syukur kami. Yes Lord, yes Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami minta, kami boleh Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami. Kami mau dapatkan perubahan baru Tuhan hari ini. Oleh karena ada kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang jatuh di tanah yang subur di dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Mari setiap unshakable people yang Engkau yang ada di rumah, mari sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, thank you buat tim Praise and Worship. Saya selalu merasakan hadirat Tuhan ketika penyembahan-penyembahan di ibadah minggu. Saya rasakan Tuhan hadir, memberikan suatu kelegaan dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah juga, setiap saudara rasakan hal yang sama. Amin. Amin. Sebelumnya saya mau nyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya Bapak Ibu Saudara terus antusias. Saya mau dong untuk sebelah kanan kirinya coba berikan tos. Katakan, saya mau antusias hari ini untuk ibadah. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak terasa ya, hari ini udah di penghujung bulan Mei. Di bulan ini kita banyak bicara tentang kedaulatan Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga belajar tentang bagaimana ketetapan Allah. Di dalam kedaulatan Allah ada ketetapan Allah, ya. Kemudian di dalam kedaulatan Tuhan juga kita mengerti bahwa kedaulatan Allah itu teratas, tertinggi, supranus, ya. Kemudian di dalam kedaulatan Allah juga kita belajar bagaimana pemerintahan atas surga itu turun di atas bumi. Amin. Dan hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan
yang saya beri judul boundaries, yang artinya batas. Sama-sama katakan batas. Amin. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya Bapak Ibu Saudara, batas itu adalah garis, ya. Ada pemisah. Bahkan dikatakan ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Oke. Jadi kalau di sini ada garis, kita nggak boleh melampauinya. Ya. Kita nggak boleh melampaui setiap batasan-batasan yang ada di depan kita. Kalau dalam bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara dikatakan parabasis, ya. Parabasis itu artinya dosa yang terjadi oleh karena pelanggaran yang kita lakukan terhadap batas-batas yang telah ditentukan. Jadi pelanggaran seseorang terhadap batas-batas yang telah ditentukan adalah dosa. Amin. Ya. Jadi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan setiap kita melewati batas, setiap kita melewati boundaries dalam hidup kita, dikatakan itu adalah dosa. Mari kita buka di 2 Yohanes 1 ayat 9a. 2 Yohanes 1 ayat 9a dikatakan seperti ini saudara. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Amin. Ya. Setiap orang yang melangkah keluar dari kebenaran firman Tuhan, setiap kita keluar dari batas kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa kita tidak memiliki Allah. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara tentang Raja Saul ya. Jadi ada kebiasaan di bangsa Israel, ketika mereka mau berperang, mereka punya kebiasaan sebelum berperang, Nabi harus memberikan korban bakaran dan juga korban keselamatan agar Allah memberkati peperangan mereka. Ya, jadi pada saat itu Nabi Samuel yang bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Raja Saul supaya Raja Saul diberkati ketika berperang. Namun saudara, karena Raja Saul tidak sabar, ya garis bawahi ya, karena Raja Saul tidak sabar untuk menunggu Samuel datang untuk memberikan korban bakaran kepada Allah. Saudara, yang bukan tugas Saul dia langgar. Yang bukan tugas Saul yang harusnya menjadi tugas Samuel dia langgar. Dia sendiri yang memberikan korban bakaran kepada Allah. Dia langgar. Dia keluar dari batasan yang telah ditetapkan Allah. Karena korban persembahan itu hanya boleh diberikan oleh Nabi. Saudara, selalu ada konsekuensi dari setiap kesalahan kita ketika kita keluar dari batasan kita. Hal yang sama, Allah memberikan konsekuensi bagi Saul. Saudara, ketika Saul keluar dari batasan itu, yang pertama saudara, Saul mengalami kekalahan di medan peperangan. Amin. Cuman karena Saul melewati batas, karena Saul mengambil tugas Samuel, Saul kalah di medan peperangan. Bukan itu saja saudara, saudara selain kalah di medan peperangan, Tuhan tidak memakai Saul dan kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin saudara. Ya, itulah konsekuensi-konsekuensi dari setiap kita keluar dari batasan. Saya mau buka satu ayat lagi, supaya setiap kita boleh mengerti bahwa batas itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita buka di Mazmur 74 ayat 17. Saya bacakan. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menetapkan batas antara musim kemarau dan musim hujan. Saya mau setiap saudara coba membayangkan. Coba bayangkan dalam 1 tahun hanya ada musim
kemarau. Dan coba bayangkan dalam 1 tahun hanya ada musim hujan. Saudara, baru 1 hari saja musim panas itu kita udah sibuk kipas-kipas. Aduh panas sekali hari ini. Aduh hujan dong. Ya, apalagi kalau setahun. Saya percaya tanah-tanah akan mengalami kekeringan Bapak Ibu Saudara. Kalau tanah kering tidak akan bisa ditanamin oleh benih apapun Bapak Ibu. Kalau tanah kering, kalau tanah tandus, kalau tanah gersang, petani tidak akan pernah bisa menanam bibitnya, tidak bisa menanam benihnya, dan petani tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Amin. Terjadi kekacauan. So bagaimana kalau terus musim hujan? 3 hari saja kita ngelihat bagaimana Jakarta tenggelam, saudara. Amin. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita yang di Bandung, Bale Endah, atau nggak usah jauh-jauh, Ranca Ekek ya. Ranca Ekek kalau 1 hari hujan dari pagi sampai sore, sudah, itu pasti terendam air. Jalanan itu pasti terendam air. Dan saya percaya kalau 1 tahun hujan terus menerus, ya, itu tanah itu tidak akan kuat lagi untuk menampung curah hujan. Dan akhirnya banjir di mana-mana. Dan kalau sudah banjir, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, semua kita nggak bisa aktivitas. Susah, mau keluar rumah aja susah, mau ngapa-ngapain susah. Jadi saya mau kasih tahu buat kita semua saudara, kalau Allah saja ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia buat batas dalam hidup kita. Kenapa kita sebagai manusia tidak membuat batasan dalam hidup kita? Sebab saya mau kasih tahu buat kita semua, sebab ketika kita hidup selalu ada batasan, selalu ada batasan, selalu ada batasan. Di dalam kehidupan kita pasti ada batasan Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, batasan apa? Batasan dalam bergaul. Engkau hari ini mau bergaul dengan siapa? Batasi. Yes, amin. Batasan apa lagi? Ya, batasan dalam engkau bekerja. Engkau yang bekerja pergi pagi, pulang malam. Ya. Engkau ketika anakmu masih tidur, engkau sudah pergi bekerja. Engkau pulang malam, anakmu sudah tidur. Ya. Jadi jangan marah. Kenapa anak saya kok tidak dekat dengan saya? Coba cek, 1 hari apakah engkau pernah bertemu dengan dia? Atau engkau menghabiskan waktumu dengan bekerja dan bekerja? Amen. Kalau engkau tidak membuat batasan dalam hidupmu ketika engkau bekerja, selalu ada konsekuensinya. Apalagi saudara, batasan dalam apa lagi? Dalam makan. Ya, saudara, kalau saudara nggak punya batasan dalam makan, saya percaya hitungan 1 minggu saudara sudah naik berapa kilo. Betul? Semua dimakan. Apa aja dimakan. Apalagi saudara, batasan dalam berpakaian. Amen. Saudara kalau ke kantor, pakai bikini kan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin banget. Artinya, ketika saudara pergi ke kantor, pakaian saudara punya batasan. Saudara harus berpakaian yang rapi, saudara harus berpakaian yang sopan. Amin. Dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa batasan itu begitu penting dalam kehidupan kita. Dari semua yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa batasan itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya mau dong yang di rumah sama-sama katakan, batas mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Batas mendatangkan sukacita, batas mendatangkan kedamaian, batas mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Amin. So hari ini apa hubungannya dengan kedaulatan Allah? Saya mau katakan saudara, di dalam kedaulatan Allah ada batas. Amin. Di dalam kedaulatan Allah ada batas. Batasnya apa saudara? Batasnya adalah hukum Allah. Batas kedaulatan Allah adalah hukum. Hukum itu apa? Hukum itu adalah kebenaran. Kebenaran itu apa Bapak Ibu Saudara? Kebenaran itu adalah setiap firman. Amin. Katakan firman. Ya, hukum Allah menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Jadi kedaulatan Allah batasnya adalah hukum. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, setiap negara pasti punya wilayah kedaulatan, betul? Indonesia saya percaya juga punya wilayah teritori.
Saya ingat dengan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi, ya, dia berkata, setiap negara yang melewati batas teritori Indonesia di Pulau Natuna, kapalnya diapain Bapak Ibu Saudara? Kapalnya tenggelamkan, ya. Kenapa ditenggelamkan? Kenapa kapal Cina, kapal Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, setiap melewati batas yang telah ditentukan, batas kedaulatan Indonesia, semua kapal itu ditenggelamkan. Karena sudah melewati batas kedaulatan Indonesia. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Tenggelamkan. Kalau saya hitung ya, saya baca di artikel, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, Bapak Ibu Saudara tahu, Indonesia sudah menenggelamkan 556 kapal. Oleh karena apa? Oleh karena melewati batas. Ya, bukan hanya mengalami kerugian, tapi terjadi ketegangan antara Indonesia dan negara lain. Saudara bisa bayangkan kekacauan yang terjadi kalau kita banyak menggeser, banyak mengabaikan batasan-batasan dalam hidup kita. Tapi terkadang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah di dalam kedaulatan Allah kita diberikan kehendak bebas? Betul, di dalam kedaulatan Allah kita diberikan kehendak bebas. Tapi ada kelanjutannya, mari kita buka. Di Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau saudara katakan di dalam kedaulatan kami punya kehendak bebas, betul, Allah memberikan dua pilihan kepada kita. Pilihlah, engkau mau pilih kehidupan atau kematian, engkau mau pilih berkat atau kutuk. Tapi saudara lihat kalimat berikutnya, pilihlah kehidupan. Artinya apa? Allah memberikan batasan atas kehendak bebas kita. Amin. Saudara, ya, Tuhan memang memberikan dua pilihan dalam hidup kita. Tapi lihatlah ayat berikutnya. Tuhan selalu kasih yang terbaik dalam hidup kita. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Hari ini jikalau kita memilih batasan yang tepat dalam hidup kita, bukan buat saya, bukan buat kamu saja, tapi buat keturunanmu. Amin. Hari ini engkau kalau salah memilih, engkau keluar dari batasanmu, engkau tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi engkau merugikan keturunanmu. Amin. Kalau hari ini engkau diperhadapkan ketika ada orang yang menyakiti hatimu, engkau boleh mengampuni atau tidak. Betul? Ketika ada orang yang mengampuni engkau, apakah engkau mau memaafkan atau tidak? Pilihan ada pada engkau, saudara. Tapi selalu Allah berkata, saya percaya ketika saudara tersakiti, ya, ketika saudara tersakiti dan pasti Roh Kudus akan mengingatkan saudara untuk ampuni, ampuni. Dia akan berbicara pada rohmu. Karena apa saudara? Kalau engkau memilih hal yang tidak tepat, engkau tidak mau mengampuni, maka apa saudara? Akar pahit akan timbul dalam hatimu, ya. Bukan hanya merugikanmu, tapi merugikan keturunanmu, merugikan lingkunganmu. Sebab itu Allah berkata, pilihlah kehidupan. Kalau engkau memilih kehidupan, baik engkau dan keturunanmu akan selamat. Amin. Jadi di dalam kehendak bebas, pasti ada batas, ya. Namun kita memang sering menggeser kebebasan, batas-batas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita pikir kita bebas melakukan apa saja, saudara. Betul, kita memang menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi tetap di dalam kehendak bebas, pasti ada batas. Mari coba kita buka kembali di 1 Petrus 2 ayat 16. Amin. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Petrus katakan hiduplah sebagai
orang merdeka. Amin. Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara, merdeka yang dimaksudkan di sini adalah karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus mati saudara, dia mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Jadi merdeka yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan oleh karena kita dibebaskan dari belenggu dosa. Bukan semau kita untuk kita berbuat dosa. Kemerdekaan yang dimaksud bukan supaya kita bebas melakukan dosa, bukan supaya kita bebas melakukan apa yang kita mau, tapi kemerdekaan yang dimaksud adalah oleh karena Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, saudara. So hari ini ketika Yesus memerdekakan hidup kita, kita adalah menjadi hamba Kristus. Artinya saudara, kemerdekaan kita ada di bawah kendali Tuhan. Jadi saudara dan saya nggak bisa marah. Kenapa kok kemerdekaan kami dibatasi? Kenapa kebebasan kami banyak syaratnya? Iya betul, kemerdekaan saudara dan saya di bawah kendali Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk membebaskan hidup kita dari belenggu dosa dan kita dimerdekakan. Ketika kita dimerdekakan oleh Allah, maka kita menjadi hamba Allah. Maka kita di bawah kendali Kristus. Kemerdekaan kita ada di dalam otoritas Tuhan. Amin saudara. So hari ini kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh marah sama Tuhan. Kenapa semua harus bersyarat? Saudaraku, Allah hanya bisa memerintah di dalam batasnya. Oke? Ya. Ketika kapal dari Cina, Thailand masuk ke dalam wilayah teritori Indonesia, negaranya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah melewati batas yang salah. Demikian Allah, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak bisa memerintah di luar wilayahnya. Allah hanya bisa memerintah di dalam batasnya. Amin. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika kita keluar dari batas kita dan Allah nggak berdaulat dalam hidup kita. Saya percaya banyak hal yang kita kehilangan, kita nggak dapatkan apa-apa karena Tuhan sudah tidak bisa lagi memerintah dalam kehidupan kita. Saudaraku, tujuan Allah memberikan batasan-batasan dalam hidup kita. Tujuan Allah memberikan batas dalam kehendak bebas kita. Tujuan Allah membuat kita tetap berada pada posisi kita. Cuman satu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Karena Allah ingin terus berdaulat atas hidup kita. Amin. Katakan, berdaulat atas hidup kita. Saudara hari ini bersyukur. Karena Tuhan terus berdaulat dalam hidup kita. Hari ini mengucap syukur. Karena ketika kita tidak keluar dari batas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan masih menyertai kita dengan tudungnya. Amin. Terkadang kita nggak siap Bapak Ibu Saudara. Kita katakan, Tuhan berdaulat dalam hatiku. Tuhan berdaulat dalam hidupku. Tapi kita nggak siap dengan aturannya. Kita nggak siap dengan banyak hal yang kebenaran-kebenaran yang membatasi kita. Kita nggak siap dengan hukumnya. Kita nggak siap dengan batasannya. Ya, amin. Kita coba buka di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Hari ini yang memerdekakan saudara dan saya adalah kebenaran. Jadi kebenaran saudara ditentukan seberapa engkau mengerti kebenaran. Kemerdekaan saudara ditentukan seberapa banyak saudara mengerti kebenaran. Kalau kebenaran yang kau mengerti cuma sedikit, maka kemerdekaanmu tidak akan pernah penuh. Kalau kemerdekaanmu penuh, engkau mengerti kebenaranmu, banyak hal yang kau ketahui, maka kemerdekaanmu penuh saudara. Amin. Ya, kemerdekaan kita sangat dipengaruhi oleh kebenaran. Saya punya cerita Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah di masa-masa pandemik ini, ya anak-anak harus sekolah di rumah, ya. Dan ya saya cukup kewalahan dengan dua anak saya yang biasanya diajar oleh gurunya
Dan saya harus mengajar mereka di rumah dengan posisi saya, kondisi saya juga bekerja. Dan akhirnya ketika anak saya mulai gak mau dengar, cuman mau nonton, main, akhirnya saya kesal. Ya, saya kesal dan akhirnya saya marah. Saya marah dan saya mulai ngomel, 1 harian ngomel, marahin anak saya, bahkan mungkin marah berubah menjadi amarah. Saudaraku, saya mulai merasakan tidak tenang. Ya, saya mulai sadar, kenapa saya marah-marah? Aduh, bagaimana ini? Saya mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan katakan bahwa engkau harus menguasai, mengendalikan dirimu. Ya, dan akhirnya saya tahu kebenaran itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya bertobat. Kalau saya tidak bisa menguasai diri saya bertobat Tuhan. Saya datengin anak saya bilang, Mami minta maaf nak, karena Mami tadi kesel gak bisa kuasain diri. Saudaraku, saya mengalami damai sejahtera. Saya mengalami kemerdekaan dalam hidup saya. Saya merasakan sukacita kembali. Saya merasakan damai sejahtera turun lagi atas rumah saya, saudara. Kemerdekaan saya, damai sejahtera saya, sukacita saya dipengaruhi oleh kebenaran yang saya miliki. Amin, amin. Engkau yang bekerja, ya. Mungkin di dalam pekerjaanmu sangat memungkinkan sekali engkau untuk korupsi, ya. Engkau berkata, cuman sedikit saja saya ambil. Tahu juga perusahaan punya keuntungan lebih besar daripada yang saya ambil. Tahu juga teman-teman saya juga melakukan hal yang sama. Saudara melakukan hal yang tidak benar. Saudara melakukan hal yang tidak jujur, saudara. Saudara mulai korupsi, walaupun cuma sedikit. Mulai apa? Saudara mengalami ketidakmerdekaan. Saudara mengalami ketakutan. Saudara nggak pulang ke rumah, saudara nggak bisa tidur. Ya, saudara nggak bisa tidur. Aduh, bagaimana nanti kalau ketahuan? Aduh, bagaimana kalau saya nanti masuk jalur hukum? Aduh, bagaimana kalau kasus ini diperpanjang? Saudara tidak mengalami kemerdekaan. Saudara tidak mengalami kemerdekaan. Ya, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan dalam hatimu. Kenapa? Karena engkau sudah melewati batas. Engkau sudah tidak jujur di dalam hidupmu. Dan akhirnya engkau mengerti bahwa kebenaran Tuhan seperti apa dalam hidupmu. Engkau berdoa, engkau bertobat. Dan akhirnya kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Amin, amin saudara. Dan saya akan memberikan 2 hal buat kita semua. Bagaimana agar kita mampu berjalan dalam boundariesnya Tuhan. Ya, bagaimana saya dan saudara mampu berjalan dalam batas-batasnya Tuhan. Yang pertama, miliki sikap hati hamba. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau mau hidup dalam boundariesnya Tuhan, kalau kita mau hidup dalam batas-batas Allah, miliki sikap hati seperti hamba. Hamba itu apa saudara? Hamba itu abdi, hamba itu pelayan, ya, tidak punya hak apapun. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku, kalau Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, kalau Yesus tidak mengambil dan mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba, kalau Yesus tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Allah, hari ini kita nggak akan pernah menerima penebusan dosa. Ya, kalau Yesus tidak mengosongkan dirinya dan mengambil
rupa sebagai hamba, dia gak akan pernah mau mati di kayu salib. Saudaraku, kalau Yesus pada saat itu tidak mengambil rupa sebagai hamba, hari ini saya mau katakan, saudara dan saya masih hidup dalam belenggu dosa. Hidup saudara dan saya masih di belenggu dosa. Tapi pada waktu itu, dia tahu siapa dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia mau ngambil, Yesus mau ambil rupa sebagai hamba. Dan akhirnya saudara, dia mau untuk mati di kayu salib. Sebenarnya saudara, Yesus tidak mau. Dia berkata, ya Bapa, kiranya lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, dan Yesus sadar, ya saya ini hamba. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dan akhirnya saudara, dia berkata, ya Bapa, jadilah kehendakmu. Amin. Seorang hamba, dia hanya mau melakukan, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Dan hari ini ketika saudara memiliki sikap sebagai hamba, saudara hanya melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau aman, itu yang membuat engkau tidak keluar dari batasmu, itu yang membuat engkau tenang karena engkau hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam hidupmu. So hari ini kenapa kita banyak di antara kita yang tidak mau memiliki sikap sebagai hamba? Karena kita merasa sudah tahu semua. Saya sudah tahu ini, saya sudah tahu itu. Gak gampang saudara, gak gampang mengambil rupa sebagai hamba. Kenapa lagi saudara? Karena kita sudah memiliki kebiasaan yang kita biasa jalani. Dan itu tidak gampang untuk kita bisa mendengar apa kata Allah. Tapi Yesus sudah membuktikan bagi kita. Dengan mengambil posisi sebagai hamba, hari ini saudara dan saya dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam boundariesnya Tuhan? Punya sikap hati melayani. Sama-sama katakan melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin saudara. Kalau saudara mau terus berjalan dalam boundariesnya Tuhan, ketika engkau dimerdekakan oleh Tuhan, ketika engkau mengalami kebebasan, saudara, layani orang. Arti melayani engkau bekerja. Arti engkau melayani engkau melakukan sesuatu pekerjaan saudara. Ya, kalau kita bekerja, kalau kita melayani, kita tidak fokus pada diri kita lagi, tapi kita fokus pada orang lain saudara. Hari ini engkau yang komsel, ya, engkau yang dimuridkan, bersyukur. Amin. Engkau bersyukur, engkau yang terutama yang dimuridkan, ya. Coba lihat kanan kirinya, udah dimuridkan belum? Ya, saya mau katakan saudara, engkau yang sudah dimuridkan, pembimbing rohanimu, pementormu, bapak rohanimu adalah batasan dalam hidupmu yang akan menegur engkau, yang akan menasehati engkau, yang membuat engkau terus ada pada posisimu saudara. Hari ini engkau yang sudah melayani Tuhan, engkau yang mengambil bagian dalam rumah Tuhan, bersyukur saudara. Ketika engkau mengambil bagian dalam pelayanan, itu batasan dalam hidupmu. Pelayananmu adalah boundaries yang kuat dalam hidupmu. Pelayananmu membuat engkau terus berdiri teguh dan engkau berpikir ulang untuk kau keluar dari batasanmu. Saudara, komsel itu batasanmu untuk engkau tidak keluar dari boundariesnya Tuhan, untuk engkau tidak keluar dan engkau mengikuti pergaulan yang buruk saudara. Amin. Hari ini engkau jangan katakan aku bosan komsel, aku bosan dimuridkan. No. Aku bosan melayani. No. Itu boundariesmu, itu batasanmu. Ketika engkau melayani orang, itu adalah kekuatanmu. Engkau akan malu ketika engkau tidak seperti apa yang engkau katakan. Saudaraku Daud, ketika orang berperang, dia tidak berperang saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Daud jatuh dalam perzinahan. Orang berperang, dia tidak berperang. So hari ini sama seperti kita saudara. Kalau kita nggak bekerja, kalau kita nggak melakukan suatu pelayanan di dalam hidup kita, kerja kita ngerecokin orang, gosipin orang, sesuatu yang nggak penting dalam kehidupan kita. So hari ini saudara, ambil sikap hati melayani.
melayani di komsel, engkau punya sikap hati memuridkan orang, ya, engkau melayani di rumah Tuhan. Itu semua pelayananmu, ketika engkau melayani, itu akan memperkuat boundariesmu di dalam Tuhan, yang membuat engkau aman di dalam Tuhan. Ya, amin. Saya mau tutup dengan satu firman Tuhan. Saya undang pada setiap tim PW, Praise Worship bisa maju ke depan. Saya mau tutup saudara. Dari Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin saudara, amin saudara. Ketika saudara dimerdekakan dari dosa, katakan pada dirimu, saya hamba Allah. Supaya engkau bisa mengikuti apa yang Allah perkatakan dalam hidupmu. Ketika engkau menjadi hamba Allah, engkau mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam hidupmu. Engkau membuat batasan-batasan dalam hidupmu. Saudara, engkau beroleh buah yang membawa engkau kepada pengudusan. Dan kesudahannya saudara, hidup yang kekal. Saudaraku, saya katakan dari awal, ketika engkau tidak keluar dari boundaries Tuhan, ketika engkau tidak keluar dari kebenaran demi kebenaran, saudara, hidup yang kekal Tuhan sediakan bagimu. Engkau aman ketika engkau di dalam kedaulatan Allah. Ketika engkau katakan, Tuhan aku mau tinggal di dalam kedaulatanmu. Tuhan aku mau tinggal dalam hukummu. Aku mau menjaga boundaries. Aku mau menjaga batasan-batasan dalam hidupku. Oleh karena ada kebenaran Allah di dalam hidupku. Saudaraku, Tuhan berkata, ada tudung. Ada tudung. Di dalam kedaulatan Allah ada tudung saudara. So hari ini, saya undang setiap engkau yang ada di rumah, setiap Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita mau ambil sejenak waktu untuk tenang. Hari ini coba renungkan. Saya percaya Roh Kudus menyampaikan sesuatu dalam hati setiap saudara. Hari ini mungkin kau teringat batasan-batasan apa yang telah engkau langgar dalam hidupmu. Kebenaran-kebenaran apa yang engkau telah geser, bahkan engkau abaikan dalam hidupmu. Sehingga mungkin akhir-akhir ini engkau mengalami kecemasan, engkau mengalami kekhawatiran, engkau mengalami sesuatu yang tidak tenang dalam hidupmu. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Hari ini saudara, datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, batas-batas apa saja yang saya langgar Tuhan. Dan saya mau kembali, katakan pada Tuhan, saya mau kembali kepada batasan-batasan. Saya mau kembali pada boundariesnya Tuhan. Saya mau kembali kepada kebenarannya Allah. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan hidupku. Oh Lord Jesus. Jesus, Jesus.
setiap saudara. Ketika engkau mengerti firman ini, bahwa begitu penting boundaries dalam hidup kita, begitu penting batas-batas dalam kehidupan kita, supaya Allah terus berdaulat di dalam hidup kita. Batas-batas yang Allah berikan dalam hidup kita membuat kita aman. Kita aman. Kita aman di dalam Tuhan. Ketika kita berada dalam boundariesnya Tuhan, maka Allah berdaulat atas hidup kita. Maka Allah akan memberikan tudung bagi kita. Hari ini saudara, ambil suatu keputusan dalam hidupmu. Katakan, saya mau hidup dalam boundariesnya Tuhan. Saya mau hidup dalam batas-batas yang Allah berikan dalam hidup saya. Saya mau Tuhan berdaulat. Saya mau hidup dalam hukum Allah. Saya mau hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Sebab saudara, di luar batas-batas yang Allah berikan, Allah tidak bisa memerintah dalam hidup kita. Dan hari ini, saya mau menopang setiap Bapak Ibu Saudara untuk kembali pada batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa setiap jemaatmu, kau berikan kemampuan, kekuatan untuk terus berada di dalam boundariesnya Tuhan, untuk terus berada di dalam hukum Allah, untuk terus berada di dalam kedaulatanmu Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada sukacita, lepaskan damai sejahtera, lepaskan pengharapan Tuhan bagi setiap jemaatmu Tuhan. Dan hari ini kami bersukacita karena kami berada pada posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah orang tuamu, ayahmu, ibumu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkati anak-anakmu. Diberkati buat engkau yang sekolah, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan, Tuhan memberkati. Diberkatilah ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah senantiasa memberkati hidupmu dan menuntun setiap langkah-langkahmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Rohul Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan di dalam ibadah online kita. Haleluya. Dalam segala perkara
ada